kebijakan ekonominya. Saya tadi bilang Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Gemah Ripah Loh Jinawi itu kondisi ekonominya luar biasa. Banyak riwayat yang menyebut bahwa di zaman Umar, amil zakat itu kesulitan nyari mustahik zakat. Jadi zakat ini diberikan ke siapa, itu kebingungan mereka. Dibandingkan sekarang ya, yang wajib zakat sembunyi-sembunyi. Sampai di mal-mal itu ada yang nari zakat bikin stand. Kalau zaman Umar tidak sampai seperti itu. Kesadaran masyarakatnya tinggi untuk berbagi sehingga kesejahteraan sosial naik. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang populer dari Umar. Yang pertama misalnya gaji buruh dinaikkan setara gaji pejabat istana. Jangan dibayangkan terus jadi besar, kebalik. Karena sebelumnya gaji pejabat istananya yang diturunkan. Jadi karena gaji pejabat istananya diturunkan, yang menaikkan gaji buruh setara pejabat istana tidak berat. Karena memang di antara kebijakan awalnya Umar, pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, baik secara kemampuan maupun secara moral diganti semua. Jadi pemimpinnya bagus-bagus semua, orientasinya bukan nyari uang dengan jabatannya, sehingga digaji tidak sangat besar pun tidak masalah. Jadi buruh orang kecil jadi sejahtera. Semua pejabat dilarang menggunakan uang negara, uang umat untuk modal usaha pribadi. Itu kebijakan zaman itu luar biasa. Yang ketiga, ini mungkin kalau sekarang diterapkan bisa rame. Negara menanggung utang seseorang jika orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar utang, selama hutangnya bukan untuk maksiat. Nah, ini kamu bolak-balik utang mesti kalau gitu. Belum punya rumah Pak, utang. Belum punya mobil Pak, utang. Mungkin kamu gitu dulu. Jadi ketika situasi ini bisa jalan, kalau dicermati ya sebenarnya kesuksesannya Umar bukan membuat dirinya sangat baik, tapi juga membuat masyarakat juga jadi masyarakat yang baik. Pemerintah percaya dengan rakyatnya, rakyat percaya dengan pemerintahnya, karena semuanya bisa dipercaya. Terus silahkan orang berusaha bebas, negara tidak banyak majeki, tidak mencampuri harga-harga. Tanah khoroj ini tanah rampasan perang, tidak boleh dijual, didaya gunakan saja untuk kepentingan umat Islam. Pajak petani diringankan. Terus pemerintah melakukan penghematan besar-besaran. Bahkan ada ilustrasi untuk nulis surat saja, katanya Umar, jika suratku ini tiba di tanganmu, maka pertajam pena dan perkecil tulisan. Gabungkan keperluan-keperluan yang banyak dalam satu lembar, karena kaum muslimin tidak memerlukan kata-kata yang panjang yang merugikan Baitul Mal. Jadi kalau mau nulis ya tidak usah bertele-tele basa-basi, maunya apa gitu aja. Pastikan penanya tajam, jadi nulis nggak usah ngulang-ngulang, ganti-ganti kertas. Terus ringkes keperluannya apa adanya. Itu gambaran bahwa penghematan, jangan boros. Kalau bisa hemat, mengapa harus boros? Kalau baju sedikit aja cukup, kenapa harus baju yang banyak? Kemudian juga orang-orang miskin dan terlantar, balita, yatim piatu yang orang tuanya gugur di medan perang dikasih tunjangan bulanan oleh negara. Nah, ini kebijakan ekonominya Umar bin Abdul Aziz.